Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah Uswatun atau yang lebih dikenal sebagai Bu Atun. Seorang janda muda yang berjuang melawan kerasnya hidup. Desa itu terkurung oleh hutan lebat yang gelap dan pegunungan tinggi yang selalu diselimuti kabut tebal, menciptakan suasana yang dingin sekaligus mencekam. Jalan-jalan tanah di desa itu sempit dan berlumpur, hanya diterangi oleh lampu minyak yang redup di malam hari. Warga desa hidup sederhana, namun di balik ketenangan itu, mereka sering berbisik tentang hal-hal gaib. Roh-roh yang berkeliaran di hutan, kutukan yang menghantui keluarga tertentu, dan cerita-cerita lama yang membuat bulu kuduk merinding. Bu Atun tinggal di sebuah rumah kayu tua yang berdiri di ujung desa, tepat di tepi hutan yang tampak tak pernah tidur. Rumah itu sudah lapuk, atapnya bocor di beberapa tempat, dan lantainya berderit keras setiap kali ada yang melangkah. Dinding kayunya penuh dengan retakan, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah terucapkan. Di depan rumah, sebuah gubuk kecil yang nyaris roboh menjadi warung soto ayam miliknya. Papan nama yang sudah pudar bertuliskan, "Warung Soto Ayam Bu Atun" bergoyang-goyang ditiup angin. Huruf-hurufnya hampir tak terbaca, mencerminkan harapan yang semakin memudar dalam hati Bu Atun. Hidup Bu Atun tak pernah mudah sejak suaminya, Sutarno, meninggalkannya demi perempuan lain beberapa tahun lalu. Ia ditinggal dengan 3 anak. Dian yang berusia 15 tahun, Bari yang berusia 12 tahun, dan Andi yang masih berusia 7 tahun. Untuk menyambung hidup, Bu Atun membuka warung soto ayam dengan modal pinjaman dari Pak Darto, seorang rentenir yang ditakuti di desa. Ia berharap aroma kaldu ayam yang harum dan rasa soto warisan ibunya bisa menarik pembeli. Namun, harapan itu pupus. Warungnya sepi, hanya sesekali dikunjungi oleh tetangga yang datang karena rasa iba, bukan karena lapar. Uang yang ia dapatkan tak pernah cukup, bahkan untuk membeli beras, apalagi melunasi utang yang terus bertambah karena bunga yang mencekik. Setiap hari dimulai sebelum matahari terbit. Bu Atun bangun dengan tubuh yang lelah dan tangan yang gemetar, menyalakan tungku tua di dapur kecilnya. Ia memotong ayam, merebus tulang untuk kaldu, dan mencampur bumbu dengan hati-hati, berharap hari ini akan berbeda. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, warung tetap sepi. Panci soto yang masih penuh menjadi pengingat pahit bahwa usahanya sia-sia. Malam hari setelah anak-anak tertidur, Bu Atun duduk di sudut dapur yang gelap, menangis diam-diam. "Bu, aku lapar," keluh Andi suatu malam, memegang perutnya yang keroncongan. Suara polos anak kecil itu seperti pisau yang menusuk hati Bu Atun, membuatnya merasa semakin tak berdaya. Anak-anaknya adalah dunia bagi Bu Atun, tapi merekalah yang paling menderita dalam kemiskinan ini. Dian, anak sulung, adalah gadis yang kuat dan penuh semangat, namun matanya seringkali memancarkan keputusasaan. Ia membantu ibunya di warung, menyapu lantai atau mencuci piring, tapi di dalam hatinya ia bermimpi melanjutkan sekolah dan meninggalkan desa itu suatu hari nanti. Bari, anak kedua, adalah sosok yang pendiam dan misterius. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk di beranda rumah menatap hutan dengan tatapan kosong. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan, seolah ia bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat. Andi, si bungsu, masih memiliki keceriaan anak kecil, tapi akhir-akhir ini ia mulai bertanya, "Bu, kenapa kita nggak punya apa-apa?" Pertanyaan itu membuat Bu Atun hanya bisa memeluknya erat, tak tahu harus menjawab apa. Tekanan terbesar datang dari Pak Darto, rentenir yang tak kenal ampun. Ia bukan sekadar pemberi pinjaman biasa. Ia adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti di desa. Tubuhnya besar, dengan wajah penuh bekas luka dan mata yang tajam seperti elang. Setiap minggu ia datang ke warung Bu Atun, langkahnya berat dan penuh ancaman. Bayangannya yang gelap memenuhi pintu masuk, membuat udara terasa semakin sesak. "Bu Atun, utangmu sudah berapa bulan nunggak? Bunga ini nggak main-main. Kalau minggu depan nggak ada uang, rumah ini aku ambil," katanya dengan suara yang dalam dan dingin, diakhiri dengan senyuman sinis yang memperlihatkan giginya yang kuning. Suatu sore ancaman Pak Darto menjadi kenyataan yang lebih brutal. Ia datang bersama 2 preman desa, membawa tongkat kayu dan tatapan penuh amarah. Tanpa banyak bicara, mereka mulai merusak warung. Meja reyot yang biasa digunakan pelanggan dihantam hingga patah, panci soto jatuh, dan isinya tumpah di lantai, sementara piring-piring pecah berhamburan. "Ini cuma peringatan, Bu. Besok aku balik lagi.
ujar Pak Darto sambil meludah ke tanah. Bu Atun hanya bisa berlutut di antara reruntuhan warungnya. Air matanya bercampur dengan kaldu yang tumpah. Di sudut ruangan, Dian memeluk Bari dan Andi yang menangis ketakutan. Sementara hati Bu Atun hancur berkeping-keping. Malam itu setelah anak-anak tertidur, Bu Atun duduk sendirian di beranda, menatap kegelapan hutan. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Desir daun yang tak wajar, lolongan samar yang tak jelas asalnya. Tiba-tiba, ia teringat percakapan yang didengarnya siang tadi di warung. Dua pelanggan berbisik tentang pesugihan, cara cepat untuk mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan sesuatu yang tak ternilai. Katanya, ada yang tiba-tiba kaya di desa sebelah, tapi setelah itu, suara mereka terhenti saat menyadari Bu Atun mendengarkan. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur menancap di pikirannya. Bu Atun kembali ke kamar, berbaring di kasur tipis yang sudah usang. Matanya terbuka lebar, tak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk, mempertimbangkan jalan pintas yang terlarang itu. Mungkin ini satu-satunya cara, gumamnya pelan, suaranya tenggelam dalam deru angin yang semakin ganas di luar. Hutan seolah hidup malam itu. Dedaunan bergoyang seperti tangan-tangan yang memanggil, dan sesekali terdengar bisikan samar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dalam keputusasaan yang semakin dalam, Bu Atun merasa ada sesuatu di luar sana yang menunggunya. Sesuatu yang menjanjikan kelepasan, tapi juga mengintai dengan bahaya yang tak terbayangkan. Di sebuah pagi yang dingin dan diselimuti kabut tebal, Bu Atun duduk sendirian di warung soto ayamnya yang sepi. Tangan-tangannya yang kasar dan penuh kapalan bergerak perlahan, merapikan tumpukan koran dan majalah bekas yang ia kumpulkan dari tetangga untuk dijadikan alas meja. Warung kecil itu dengan dinding papan yang sudah lapuk dan atap seng yang bocor di beberapa titik terasa semakin sunyi. Hanya suara angin pagi yang bersiut lembut, bercampur dengan aroma soto yang kini jarang dilirik pelanggan. Di hatinya, keputusasaan tumbuh seperti rumput liar, utang menumpuk, ancaman Pak Darto untuk menyita rumahnya semakin nyata, dan anak-anaknya sering tidur dengan perut kosong. Saat membuka tumpukan kertas itu, matanya tertumbuk pada sebuah tabloid tua bertajuk Misteri Dunia Gaib. Halaman-halamannya sudah menguning dan robek di beberapa sudut, tapi sebuah iklan kecil di pojok halaman mencuri perhatiannya. Ki Waru, solusi kekayaan instan, pesugihan tanpa tumbal nyawa. Di bawahnya tertulis alamat yang samar dengan huruf cetak yang nyaris pudar. Pinggir hutan Cibureum, Desa Sukamulya. Bu Atun menatap iklan itu lama, jantungnya berdetak kencang. Pesugihan, kata yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita seram dari mulut ke mulut, kini terpampang jelas di depannya. Ia tahu itu adalah jalan terlarang, penuh risiko dan dosa. Tapi bayangan anak-anaknya yang kelaparan dan tatapan sinis Pak Darto mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Dengan tangan gemetar, ia mencatat alamat itu di selembar kertas bekas. Tekadnya mulai menguat, meski dibayangi keraguan. Hari itu setelah menutup warung lebih awal, Bu Atun berpamitan pada Dian, anak sulungnya. Ibu mau ke pasar sebentar, katanya bohong. Tak ingin anak-anaknya tahu rencana gelap yang ia simpan. Ia mengambil sebuah tas kain lusuh, lalu berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, menuju pinggir hutan Cibeureum yang terkenal angker di desa itu. Kabut tebal menyelimuti jalur sempit itu, menutupi pandangan hingga hanya beberapa meter ke depan. Suara burung hantu yang melengking dan gemerisik, daun yang tertiup angin, membuat bulu kuduknya berdiri. Pohon-pohon tua menjulang tinggi di kanan kiri jalan. Ranting-rantingnya yang kering dan hitam tampak seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram. Setiap langkah terasa berat, tapi Bu Atun terus melangkah, didorong oleh harapan yang rapuh. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia sampai di sebuah gubuk reot yang tersembunyi di balik semak, belukar lebat. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang sudah lapuk, dan dinding anyaman bambunya penuh lubang, seolah tak mampu lagi melindungi dari angin. Di depan gubuk, sebuah altar kecil berdiri mencolok, dipenuhi sesajen yang mengeluarkan bau tak sedap, bunga-bunga layu, buah-buahan yang membusuk, dan noda darah ayam yang mengering di atas batu. Bau anyir yang menyengat menusuk hidung Bu Atun, membuat perutnya mual. Dari dalam gubuk terdengar suara mantra yang bergumam pelan, dalam nada rendah dan berat, seolah memanggil sesuatu dari alam lain. Hati Bu Atun bergetar, tapi ia memberanikan diri mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh itu. Pintu terbuka perlahan dengan derit keras, memperlihatkan sosok Ki Waru di ambang pintu.
Dukun tua itu berdiri dengan wajah keriput yang penuh bekas waktu. Matanya licik berkilat di bawah alis yang tebal. Rambutnya yang panjang dan kusut berwarna abu-abu. Dan di lehernya tergantung kalung dari tulang-tulang kecil yang tak jelas asalnya. Ia mengenakan jubah hitam yang compang-camping. Dan aroma kemenyan yang menyengat tercium dari tubuhnya. "Masuklah, nak," katanya dengan suara serak yang menusuk telinga. Senyumnya memperlihatkan gigi-gigi hitam yang jarang. Bu Atun melangkah masuk, merasakan hawa dingin dan lembab yang tak wajar di dalam gubuk itu. Seolah ada kehadiran tak kasat mata yang mengintai. Setelah mendengar keluh kesah Bu Atun tentang kemiskinan dan utang yang mencekik, Kiwaru tertawa kecil. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. "Kekayaan yang kau cari ada harganya, nak. Tapi tenang, aku punya jalan untukmu," katanya sambil berjalan ke sudut ruangan yang gelap. Ia membuka sebuah peti kayu tua yang berderit keras, lalu mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain merah lusuh. Saat kain itu dibuka, terlihatlah sebuah centong kayu yang tampak sangat tua. Gagangnya penuh dengan ukiran aneh yang tak dikenali, dan bau anyir yang samar tercium dari permukaannya, seolah centong itu pernah digunakan untuk sesuatu yang mengerikan. Ini mustika pesugihan. Berikan sesajen kembang 7 rupa dan minyak kemenyan setiap malam Jumat pada mustika ini. Maka kuah sotomu akan membuat orang ketagihan. Mereka akan datang berbondong-bondong, dan kau akan kaya raya, jelas Kiwaru dengan nada penuh keyakinan. Bu Atun menatap centong itu. Perasaan takut bercampur harapan membelit hatinya. "Tapi Ki, maharnya berapa?" tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh ketegangan. Kiwaru tersenyum licik, matanya menyipit. 3 juta rupiah, nak. Itu harga yang pantas untuk kekayaan seumur hidup. Hati Bu Atun hancur mendengar jumlah itu. Uang 3 juta baginya adalah mimpi yang tak mungkin diraih. Ia bahkan tak punya cukup uang untuk membeli beras minggu depan. Melihat raut wajahnya yang pucat, Kiwaru melangkah mendekat. Matanya yang tajam menelusuri tubuh Bu Atun yang masih tampak molek meski usianya tak lagi muda. "Tapi, kalau tak punya uang, ada cara lain untuk membayar mahar ini," katanya dengan suara yang mendesir penuh makna. Tangannya yang keriput menyentuh lengan Bu Atun dengan gerakan yang membuat bulu kuduknya merinding. "Kau masih cantik, nak. Bayar dengan tubuhmu dan centong ini jadi milikmu." Bu Atun merasa dunia berhenti berputar. Rasa jijik dan takut membuncah di dadanya. Tapi gambaran anak-anaknya yang kelaparan dan rumahnya yang akan dirampas Pak Darto terus menghantuinya. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Baik Ki, saya setuju." Malam itu di gubuk yang gelap dan penuh asap kemenyan, Bu Atun menyerahkan diri dalam kehinaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sentuhan dingin dan kasar dari tangan Kiwaru terasa seperti pisau yang menusuk jiwa, dan setiap detik berlalu seperti siksaan abadi. Di luar gubuk, angin menderu keras, seolah menertawakan keputusasaan yang telah membawanya ke titik ini. Ketika semuanya selesai, Kiwaru menyerahkan centong kayu itu kepadanya dengan tatapan penuh ancaman. "Ingat sesajen setiap malam Jumat. Jangan sampai lupa, atau kau akan menyesal," katanya tegas. Bu Atun pulang dengan langkah gontai, memeluk centong itu erat-erat. Malam itu ia tak bisa tidur, rasa kotor dan dosa menyelimuti dirinya. Tapi tekad untuk mengubah nasib keluarganya mendorongnya untuk melangkah maju. Pada malam Jumat pertama, Bu Atun menyiapkan sesajen seperti yang diperintahkan. Ia memetik kembang 7 rupa dari kebun tetangga dengan sembunyi-sembunyi, lalu membeli minyak kemenyan dengan sisa uang terakhirnya. Di dapur kecil warungnya, ia membuat altar sederhana dari kayu bekas, meletakkan centong kayu di tengahnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kemenyan. Asapnya yang tebal dan berbau tajam memenuhi ruangan. Ia berdoa dalam hati, memohon agar pesugihan ini berhasil, meski ia tahu bahwa ia telah melangkah ke jalan yang kelam. Setelah ritual selesai, hawa dingin menyelinap di punggungnya, dan ia merasa ada sepasang mata yang mengintai dari kegelapan. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Warung Bu Atun yang biasanya sepi tiba-tiba dipadati pengunjung. Orang-orang dari desa, bahkan dari kampung tetangga, datang berbondong-bondong, tertarik oleh aroma soto yang begitu menggoda. Mereka memuji kuah soto itu, gurih, kaya, dan memiliki rasa yang membuat mereka ingin kembali lagi. "Soto Bu Atun ini lain dari yang lain," kata mereka. Tak tahu bahwa rahasia di balik rasanya adalah centong tua yang kini menjadi bagian dari hidup Bu Atun. Uang mengalir deras, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa membeli beras, sayur, dan daging yang layak untuk anak-anaknya.
Dalam hitungan minggu, Bu Atun melunasi utangnya kepada Pak Darto. Saat pria itu datang dengan wajah terkejut dan sedikit curiga, ia bertanya, "Dari mana kau dapat uang sebanyak ini, Bu?" Bu Atun hanya tersenyum tipis dan menggeleng, menjaga rahasianya rapat-rapat. Beberapa bulan kemudian, ia pindah ke rumah baru yang lebih layak. Sebuah rumah bata dengan halaman luas di tengah desa. Ia juga membeli motor bekas untuk memudahkan perjalanannya ke pasar. Anak-anaknya kini bisa bersekolah dengan seragam baru, dan wajah-wajah mereka yang dulu pucat kini berseri-seri penuh harapan. Namun di balik kesuksesan yang tampak sempurna itu, kegelapan mulai merayap masuk. Setiap malam Jumat, saat Bu Atun melakukan ritual sesajen, ia merasakan kehadiran yang semakin kuat di sekitarnya. Suara bisikan samar terdengar dari sudut-sudut rumah, dan kadang-kadang ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di luar jendela. Anak-anaknya, terutama Bari, mulai mengeluh tentang mimpi buruk. "Bu, ada orang hitam yang datang ke kamarku tadi malam," kata Bari suatu hari, matanya yang gelap penuh ketakutan. Bu Atun mencoba menenangkannya, tapi di dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah tanda-tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, saat ia tertidur lelap, Bu Atun terbangun dengan perasaan sesak yang mencekik. Tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menindihnya, dan ia tak bisa bergerak. Di sudut kamar, ia melihatnya, sebuah sosok tinggi berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Sosok itu diam tak bergerak, tapi kehadirannya memancarkan ancaman yang mencekam, seolah menjanjikan malapetaka yang akan datang. Bu Atun berteriak dalam hati, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, sosok itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia terbangun dengan nafas tersengal, menyadari bahwa pesugihan yang ia harapkan sebagai penyelamat kini mulai menuntut bayaran yang lebih besar, dan kegelapan yang ia undang semakin mendekat. Kebahagiaan Bu Atun yang dirajut dari kekayaan pesugihan tak bertahan lama. 4 bulan setelah ia menerima centong kayu dari Ki Waru, tanda-tanda kegelapan mulai merenggut ketenangan yang baru saja ia nikmati. Warung soto ayamnya yang dulu ramai kini mulai dilingkupi aura aneh, dan hidupnya yang tampak sempurna perlahan retak, seperti cermin yang dipukul pelan namun pasti. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Bagaimanapun, ia bekerja keras setiap hari untuk melayani pelanggan yang tak pernah habis. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih jahat yang mengintai di balik bayang-bayang, menunggu waktu untuk menampakkan wujudnya. Mimpi buruk menjadi awal dari segalanya. Setiap malam, tidur Bu Atun terganggu oleh perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia sering merasa tubuhnya ditindih sesuatu yang berat, membuatnya tersengal dan tak bisa bergerak. Napasnya tersendat, dadanya sesak, dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Awalnya, ia tak melihat apa-apa, justru itulah yang membuatnya takut. Ketidakpastian itu menggerogoti pikirannya, meninggalkan rasa cemas yang tak kunjung hilang, bahkan saat matahari terbit. Namun, pada suatu malam yang dingin, saat bulan purnama memancarkan cahaya pucat ke dalam kamarnya, ia terbangun dengan perasaan mencekik yang lebih kuat dari sebelumnya. Matanya terbuka lebar, dan di sudut kamar yang gelap, ia melihatnya untuk pertama kali. Makhluk tinggi berwarna hitam legam berdiri tegak, menatapnya dengan mata merah menyala yang tajam dan penuh kebencian. Sosok itu mengerikan, tubuhnya kurus dan memanjang, dengan kulit yang tampak melepuh dan berlubang-lubang, seolah-olah ia baru saja keluar dari bara api neraka. Dari lubang-lubang di kulitnya mengalir cairan hitam kental yang menetes ke lantai kayu, meninggalkan noda yang berbau busuk, campuran antara daging membusuk dan asap belerang yang menyengat. Bau itu begitu kuat hingga Bu Atun merasa perutnya bergejolak. Mual yang tak tertahankan memaksanya menahan diri agar tak muntah. Makhluk itu tak bergerak, hanya berdiri diam, tapi kehadirannya memenuhi ruangan dengan aura jahat yang menyesakkan. Lalu, dengan suara serak yang terdengar seperti desisan ular bercampur raungan angin, ia berbisik, "Darah, berikan darah." Kata-kata itu menggema di kepala Bu Atun, mengirimkan getaran dingin yang menusuk tulang. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya lumpuh dan suaranya tercekat di tenggorokan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abad, makhluk itu lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan Bu Atun terbangun dengan jeritan tertahan dan tubuh gemetar hebat. Teror itu tak berhenti di situ. Malam demi malam, makhluk hitam itu muncul kembali, semakin nyata dan semakin dekat.
Kadang ia hanya berdiri di sudut kamar, menatap dengan mata merah yang tak berkedip. Kadang ia menindih tubuh Bu Atun, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam lautan kegelapan. Tidur yang dulu menjadi tempat pelarian kini berubah menjadi neraka pribadinya. Ia mencoba menyalakan lampu minyak, berharap cahaya bisa mengusir bayangan itu, tapi sia-sia. Bahkan di siang hari, ia merasa ada yang mengawasi, dari balik jendela, dari celah-celah dinding kayu, atau dari bayangan pohon pisang di halaman rumahnya, yang kini terasa asing dan menyeramkan. Gangguan itu tak hanya menyerang dirinya. Centong kayu, benda yang selama ini menjadi sumber keajaiban warungnya, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu pagi saat Bu Atun masuk ke dapur untuk memasak, ia mendengar suara gemeretak pelan yang tak wajar. Matanya tertuju pada centong kayu yang tergeletak di atas meja. It bergetar sendiri, seolah hidup dan berdenyut dengan energi gaib yang gelap. Ia mencoba mengabaikannya, tapi saat ia mulai memasak, kuah soto yang biasanya harum kini berbau amis seperti darah mentah. Rempah-rempah yang ia gunakan tak mampu menutupi bau itu. Dan saat disajikan, pelanggan mulai mengeluh. "Bu, soto hari ini rasanya aneh. Kayak ada yang nggak beres," kata salah satu dari mereka, wajahnya memucat. Beberapa pelanggan bahkan berlari keluar warung, muntah di tepi jalan setelah beberapa suap. Warung yang dulu ramai kini mulai sepi, dan uang yang mengalir deras perlahan menipis, meninggalkan Bu Atun dalam kebingungan dan ketakutan. Yang lebih mengerikan, teror itu merambat ke anak-anaknya. Dian, anak sulungnya yang selalu ceria dan kuat, tiba-tiba jatuh sakit dengan demam tinggi yang tak kunjung reda. Tubuhnya panas seperti bara, dan ia sering mengigau dalam tidurnya, berulang-ulang menyebut mata merah yang menatapnya dari jendela. Bari, anak keduanya yang pendiam, mulai batuk-batuk parah. Awalnya hanya batuk kering, tapi tak lama kemudian, yang keluar dari mulutnya adalah darah segar yang menodai kain dan bantalnya, membuat Bu Atun menjerit histeris setiap kali melihatnya. Andi, si bungsu yang polos, tak luput dari kutukan itu. Ia kerap terbangun tengah malam, menangis dan mengigau tentang orang hitam yang datang ke kamarnya, mencoba menariknya ke dalam kegelapan dengan tangan-tangan dingin yang tak terlihat. Bu Atun berusaha merawat mereka dengan ramuan dari dukun desa, tapi tak ada yang membaik, malah kondisi mereka semakin memburuk, seolah nyawa mereka perlahan tersedot oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam kepanikan yang memuncak, Bu Atun memutuskan untuk kembali ke gubuk Ki Waru, berharap ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Ia menyusuri hutan yang kini terasa lebih gelap dan penuh ancaman. Angin bertiup kencang, menggerakkan dedaunan dengan suara yang seolah berbisik ejekan. Saat tiba di gubuk tua itu, Ki Waru menyambutnya dengan senyum dingin yang penuh makna. "Sudah kuduga kau akan kembali, nak," katanya sambil menyeruput segelas kopi hitam yang berbau aneh, seperti campuran arang dan darah kering. Dengan suara gemetar, Bu Atun menceritakan semua yang ia alami. Makhluk hitam, anak-anak yang sakit, warung yang sepi. "Ki, tolong saya, makhluk itu ia menuntut darah. Apa yang harus saya lakukan?" pintanya, air mata mengalir di pipinya. Ki Waru tertawa keras, suaranya menggema di gubuk yang remang-remang. "Harta pesugihan itu sudah jadi darah dan dagingmu, nak. Kau pikir kekayaan itu datang gratis? Bayarnya juga harus dengan darah dan daging. Pilih tumbalmu, seseorang yang kau cintai, atau kau dan anak-anakmu yang akan jadi santapan makhluk itu," katanya dengan nada dingin yang menusuk. Bu Atun tersentak, tubuhnya lemas seolah kehilangan tulang. "Tapi Ki, dulu katanya tanpa tumbal nyawa. Kenapa sekarang?" Suaranya terputus oleh isakan. Ki Waru mendekat, wajahnya yang keriput tampak menyeramkan di bawah cahaya redup. "Itu cuma pancingan, nak. Pesugihan sejati selalu butuh pengorbanan. Kau yang bodoh karena percaya begitu saja," ejeknya, matanya berkilat penuh kepuasan. Bu Atun pulang dengan langkah gontai, pikirannya kacau dan hatinya remuk. Sesampainya di rumah, ia melihat anak-anaknya terbaring lemah, wajah-wajah pucat mereka memohon pertolongan yang tak bisa ia berikan. Di dapur, centong kayu itu kini tampak lebih gelap, ukiran-ukirannya seolah bergerak sendiri, dan bau darah semakin menyengat. Malam itu makhluk hitam muncul lagi, kali ini berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Tangan panjangnya yang bercakar perlahan meraih leher Bu Atun, dingin dan penuh ancaman. "Darah, berikan darah, atau kau yang akan kubawa," bisiknya, suaranya kini lebih jelas dan menggetarkan. Bu Atun terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat dan gemetar tak terkendali.
Di tengah malam yang sunyi, ia duduk di beranda rumah, menatap hutan yang kini terasa hidup dengan kejahatan. Angin membawa suara-suara aneh, lolongan seram dan bisikan gaib yang seolah merayakan penderitaannya. Bu Atun menyadari bahwa ia telah terjebak dalam kutukan mengerikan yang tak bisa ia hindari. Waktu semakin menipis, dan keputusan paling kejam harus segera diambil, mengorbankan orang yang ia cintai, atau menyerahkan dirinya sendiri ke dalam kegelapan yang tak berujung. Malam semakin larut, dan kegelapan menyelimuti rumah sederhana Bu Atun seperti kain kafan yang dingin. Ia duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya dengan tangan yang gemetar. Cahaya lampu minyak yang hampir padam berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding kayu yang sudah tua. Setiap malam teror itu datang tanpa henti. Makhluk hitam yang kini tak lagi hanya menghantui mimpinya, tetapi meninggalkan jejak nyata, cakar berdarah yang menggores lantai rumahnya. Goresan-goresan itu dalam dan mengerikan, seolah digores oleh tangan-tangan kasar yang penuh dendam. Setiap pagi, Bu Atun membersihkannya dengan air yang bercampur air mata, tapi bekas itu selalu kembali, lebih dalam dan lebih banyak. Kondisi anak-anaknya semakin memburuk. Dian, anak sulungnya, terbaring lemah di kamar dengan wajah pucat seperti mayat dan mata cekung yang kosong. Bari, anak tengah, sering terbatuk darah yang kini warnanya lebih pekat, membuat Bu Atun takut setiap kali mendengar suara batuk itu. Andi, yang masih kecil dan polos, kini lebih sering menangis dan bersembunyi di balik selimut, tak lagi tersenyum seperti dulu. Warung soto ayam Bu Atun, yang dulunya ramai dan menjadi tumpuan hidup keluarganya, kini sepi total. Bau amis yang aneh menempel pada kuah soto, membuat pelanggan menjauh. Desas-desus di desa mulai menyebar tentang kutukan yang menimpa Bu Atun, dan tatapan curiga dari tetangga membuatnya semakin terisolasi. Bu Atun merasa seperti tenggelam dalam keputusasaan yang tak berujung. Doa-doa yang ia panjatkan seolah tak sampai ke langit. Dan setiap malam, makhluk hitam itu datang lebih dekat. Bisikan mengerikan terdengar di telinganya, bahkan saat ia terjaga. Darah, berikan darah. Suara itu dingin dan mengancam, membuatnya merasa seperti kehilangan akal. Tubuhnya yang dulu kuat kini kurus dan rapuh. Kulitnya pucat seperti kertas, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam. Ia tahu waktu semakin menipis, dan bayangan keputusan mengerikan yang pernah ia ambil, mengikat janji dengan pesugihan, kini menghantuinya tanpa ampun. Di tengah keadaan yang hampir membuatnya menyerah, Binarsi, karyawan setianya, muncul dengan langkah hati-hati. Binarsi adalah wanita tua dengan rambut beruban yang tersembunyi di balik kerudung lusuh. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam dan penuh perhatian. Ia telah bekerja bersama Bu Atun selama bertahun-tahun, menyaksikan warung itu tumbuh dari nol hingga menjadi terkenal. Hari itu, ia duduk di samping Bu Atun, memegang tangannya yang dingin. "Bu, saya tahu ibu sedang dalam bahaya besar. Saya punya tetangga, Kiai Zulfikar. Beliau ahli mengusir jin dan makhluk halus. Banyak orang yang sudah dibantu," katanya pelan, suaranya penuh harapan. Bu Atun menatapnya dengan mata kosong, seolah tak percaya ada cahaya di ujung kegelapan ini. "Tapi Bi, apa beliau mau membantu orang seperti saya? Saya sudah terlalu jauh tersesat," jawabnya lirih, suaranya hampir hilang. Binarsi menggeleng tegas. "Kiai Zulfikar orang baik, Bu. Beliau tak pernah menolak yang membutuhkan. Biar saya panggilkan." Dengan sisa harapan yang rapuh, Bu Atun mengangguk lemah. Binarsi segera pergi, meninggalkan Bu Atun sendirian di rumah yang terasa semakin dingin dan menyeramkan. Malam itu, sambil menunggu kedatangan Kiai, Bu Atun mencoba menenangkan anak-anaknya. Ia memeluk Andi yang menangis pelan, berusaha menyembunyikan ketakutannya sendiri. "Jangan takut, Nak. Sebentar lagi ada yang akan menolong kita," bisiknya meski hatinya dipenuhi keraguan. Di luar, angin bertiup kencang, menggerakkan daun-daun kering yang berdesir seperti suara tawa jahat. Pohon-pohon di halaman bergoyang aneh, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara bayang-bayang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu kayu yang sudah reyot terbuka perlahan, dan sosok Kiai Zulfikar melangkah masuk. Ia adalah pria tua berusia sekitar 60 tahun, dengan sorban putih yang melingkar rapi di kepalanya, dan jubah panjang yang bersih. Wajahnya tenang dan penuh wibawa, matanya dalam seolah bisa menembus dunia gaib. Di tangannya ia membawa tasbih kayu yang berbunyi pelan saat ia bergerak, dan sebuah Al-Quran kecil terselip di saku jubahnya. Begitu memasuki rumah, ia berhenti sejenak. Matanya tertutup, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat.
Hawa di sini sangat jahat, Bu. Ada kehadiran yang kuat yang mengintai, katanya dengan suara dalam dan tenang, tapi penuh kewaspadaan. Bu Atun yang masih duduk di lantai menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tolong saya, Kiai. Saya tak tahu harus bagaimana lagi, pintanya. Suaranya pecah oleh tangisan yang tertahan. Kiai Zulfikar mengangguk pelan, lalu berjalan mengelilingi ruangan. Matanya memindai setiap sudut. Ia berhenti di depan pintu kamar Bu Atun, tempat makhluk hitam sering muncul. Disinilah sumbernya, gumamnya. Ia meminta Bu Atun membawa anak-anaknya ke ruang tamu, agar mereka aman selama ia bekerja. Dengan susah payah, Bu Atun menggendong Dian yang lelet jalannya, memapah Bari yang terbatuk pelan, dan menggandeng Andi ke ruang tamu. Ia menyelimuti mereka dengan selimut tebal, berharap mereka tak melihat apa yang akan terjadi. Kiai Zulfikar kemudian mengeluarkan Al-Quran dari sakunya, membukanya dengan penuh khidmat, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Saat ayat-ayat itu bergema, udara di rumah berubah drastis. Hawa dingin yang menyesakkan kini terasa bergetar, seolah ada energi tak terlihat yang bergerak liar. Tiba-tiba, dari sudut kamar, bayangan hitam mulai muncul, perlahan membentuk sosok yang mengerikan. Makhluk hitam itu kini lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tubuhnya yang kurus dan memanjang tampak padat, kulitnya yang melepuh mengeluarkan asap hitam berbau busuk. Matanya merah menyala seperti bara api, dan dari mulutnya yang terbuka lebar, taring-taring tajam berkilat. Tangan-tangannya yang panjang dan bercakar kini berlumur darah segar, menetes ke lantai dengan suara mengerikan yang menggema di ruangan sunyi. Tubuhnya yang kurus dan memanjang tampak padat, kulitnya yang melepuh mengeluarkan asap hitam berbau busuk. Matanya merah menyala seperti bara api, dan dari mulutnya yang terbuka lebar, taring-taring tajam berkilat. Tangan-tangannya yang panjang dan bercakar kini berlumur darah segar, menetes ke lantai dengan suara mengerikan yang menggema di ruangan sunyi. Dengan raungan yang menggetarkan dinding, makhluk itu melompat ke arah Bu Atun, yang duduk tak berdaya di lantai. Cakarnya yang tajam hampir mencapai lehernya, tapi Kiai Zulfikar dengan cepat melangkah di depannya, mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi. Allahu Akbar, serunya, dan seketika makhluk itu terhenti, seolah terbentur tembok tak kasat mata. Ia meraung marah, suaranya memekakkan telinga, dan mencoba menyerang lagi. Kali ini tangan-tangannya yang berlumur darah berhasil meraih leher Bu Atun, mencekiknya hingga ia tersengal. Bu Atun jatuh ke lantai, matanya terbelalak ketakutan, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Napasnya terputus-putus dan ia merasa seperti ada beban berat yang menindih dadanya. Kiai Zulfikar tak gentar. Dengan suara yang semakin lantang, ia melanjutkan bacaan dari surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang dikenal ampuh mengusir kejahatan gaib. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menjadi cahaya yang menyilaukan, menusuk makhluk hitam itu. Ruangan bergetar hebat, jendela-jendela berderak, dan angin bertiup kencang dari segala arah, membawa bau belerang yang menyengat hidung. Makhluk itu meraung kesakitan, kulitnya yang melepuh mulai meleleh seperti lilin terbakar, mengeluarkan cairan hitam yang mendesis saat menyentuh lantai. "Pergi, kembalilah ke tempatmu," teriak Kiai Zulfikar. Tasbih di tangannya berputar cepat, seolah menjadi perisai yang tak tertembus. Pertarungan itu berlangsung sengit, terasa seperti berjam-jam bagi Bu Atun yang tergeletak lemah. Makhluk hitam itu semakin liar, mencakar udara dan meronta, tapi kekuatannya perlahan memudar. Dengan satu bacaan terakhir dari ayat kursi, Kiai Zulfikar mengarahkan telapak tangannya ke arah makhluk itu. Seketika sosok hitam itu terbakar, berubah menjadi abu yang beterbangan, lalu lenyap ke dalam kegelapan. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar napas tersengal Bu Atun dan isak tangis pelan dari anak-anaknya di ruang tamu. Kiai Zulfikar berlutut di samping Bu Atun, yang kini terbaring dengan luka cakar di lengan dan lehernya. Darah mengalir dari goresan-goresan dalam itu, tapi ia masih hidup. Dengan lembut Kiai merobek kain dari jubahnya dan membalut luka-luka itu. "Kau selamat, Bu. Makhluk itu sudah pergi," katanya dengan suara menenangkan. Bu Atun menatapnya dengan mata berkaca-kaca, air mata lega bercampur rasa sakit. "Terima kasih, Kiai. Terima kasih," bisiknya, suaranya serak dan penuh syukur. Namun Kiai Zulfikar menatapnya dengan serius. "Ini belum selesai, Bu. Makhluk itu pergi, tapi akar masalahnya masih ada. Pesugihan yang kau lakukan telah membuka pintu bagi kejahatan.
Kau harus meninggalkan semua yang berasal dari jalan itu dan kembali ke jalan yang benar. Nasihatnya tegas. Bu Atun menunduk. Tangannya mencengkeram kain baju yang sudah lusuh. Ia tahu apa yang dimaksud Kiai. Harta yang ia dapatkan, rumah baru, motor, bahkan pakaian yang kini dikenakan anak-anaknya. Semuanya berasal dari jalan yang kelam. Tapi Kiai, kalau saya lepaskan semua, apa yang akan kami makan? Bagaimana anak-anak saya akan hidup? Tanyanya. Suaranya pecah oleh ketakutan dan kebingungan. Kiai Zulfikar tersenyum lembut, namun matanya tetap serius. Kekayaan sejati bukanlah emas atau rumah megah, Bu. Kekayaan sejati adalah hati yang bersih dan iman yang kuat. Jika kau ingin terbebas dari kutukan ini, kau harus memutuskan ikatan dengan segala yang datang dari pesugihan. Bawa anak-anakmu ke pesantren saya. Di sana kalian bisa memulai hidup baru, belajar menjalani hidup dengan berkah, bukan kutukan. Kata-kata itu sederhana namun terasa seperti sinar yang menembus kegelapan hati Bu Atun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan, bukan harapan palsu seperti yang dulu ditawarkan Ki Waru, tetapi harapan yang nyata dan penuh kebenaran. Malam itu, dengan bantuan Binarsih, Bu Atun dan anak-anaknya dirawat. Luka-luka di tubuhnya mungkin akan sembuh, tapi bekas di hatinya akan bertahan lebih lama. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah, sebuah ketenangan sementara di tengah badai yang belum usai. Keesokan harinya, Bu Atun mengambil keputusan yang berat. Dengan bantuan Binarsih, ia mengemasi barang-barang sederhana yang benar-benar miliknya, pakaian lama, beberapa peralatan dapur, dan foto keluarga yang sudah pudar. Rumah baru yang ia beli dengan uang pesugihan, motor yang dulu menjadi kebanggaannya, serta segala harta yang terkait dengan centong kayu, ia tinggalkan. Ia menyerahkan kunci rumah kepada tetangga yang bersedia mengurusnya, tanpa meminta sepeser pun. Saya ingin memulai dari nol dengan cara yang halal, katanya kepada tetangga itu. Suaranya penuh tekad meski matanya berkaca-kaca. Beberapa warga desa memandangnya dengan rasa iba, sementara yang lain berbisik tentang kebodohan Bu Atun yang meninggalkan harta begitu saja. Namun Bu Atun tak peduli. Ia tahu setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari penebusan dosa yang telah menjeratnya. Sesampainya di pesantren, ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Memusnahkan centong kayu, sumber dari semua malapetaka. Malam itu, di halaman belakang pesantren Kiai Zulfikar, sebuah ritual pembersihan digelar. Pesantren itu terletak di lereng bukit, dikelilingi sawah dan pohon-pohon kelapa, yang bergoyang pelan di bawah sinar bulan. Bangunannya sederhana, dengan dinding bata dan atap genteng yang sudah tua, namun terasa hangat dan penuh kedamaian. Di tengah halaman, sebuah lubang kecil telah digali. Di sekitarnya diletakkan garam kasar dan air suci yang telah dibacakan doa. Kiai Zulfikar berdiri dengan sorban putihnya, memegang tasbih yang berbunyi pelan di tangannya. Bu Atun dengan tangan gemetar mengeluarkan centong kayu dari kain lusuh yang membungkusnya. Benda itu kini terasa lebih berat, ukiran-ukirannya seolah hidup, bergerak perlahan di bawah cahaya bulan, dan baunya, amis seperti darah, membuat perut Bu Atun mual. Kiai Zulfikar mulai melantunkan doa-doa panjang dengan suara yang khusyuk, diiringi oleh para santri yang duduk melingkar dengan kepala tertunduk. Udara malam terasa bergetar, dan angin yang tiba-tiba bertiup kencang membawa suara-suara aneh, desisan samar yang seolah menentang ritual itu. Bu Atun memandang centong kayu dengan rasa takut bercampur tekad. Lalu, atas isyarat Kiai, ia melemparkannya ke dalam lubang. Kiai Zulfikar menuangkan air suci ke dalam lubang, lalu menaburkan garam. "Dengan nama Allah, kami putuskan ikatan jahat ini," serunya, dan seorang santri menyalakan api. Centong itu terbakar dengan cepat, mengeluarkan asap hitam pekat yang membentuk bayangan-bayangan aneh di udara. Dari dalam api, terdengar suara raungan pelan yang mengerikan, seolah ada sesuatu yang meronta di dalamnya. Bu Atun menutup telinga. Air matanya mengalir, tapi ia merasa beban di hatinya mulai terangkat. Ketika api akhirnya padam, hanya abu yang tersisa, dan hawa dingin yang selama ini mengintai lenyap, digantikan oleh kehangatan yang lembut. Setelah ritual selesai, Bu Atun dan anak-anaknya resmi tinggal di pesantren. Kehidupan di sana jauh dari kemewahan yang pernah ia rasakan. Kamar mereka kecil, hanya beralaskan tikar pandan, dan makanan mereka sederhana, nasi dengan sayur kolplay dan tempe goreng. Namun di tengah kesederhanaan itu, Bu Atun menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dian, Bari, dan Andi perlahan pulih dari sakit mereka.
Wajah Dian kini kembali berseri, ia mulai belajar mengaji dengan semangat, bahkan membantu para santri muda dengan pelajaran sekolah. Bari, yang dulu pendiam dan penuh misteri, mulai membuka diri, sering membantu di kebun pesantren dengan senyum kecil di wajahnya. Andi, si bungsu, kembali ceria, berlarian di halaman pesantren sambil mengejar capung, tawa polosnya mengisi udara dengan kehidupan. Bu Atun sendiri belajar banyak dari Kiai Zulfikar dan para ustaz di pesantren. Ia menghadiri pengajian malam, mempelajari Al-Quran dengan penuh kesabaran, dan berdoa dengan khusyuk untuk memohon ampunan atas dosa-dosanya. Setiap malam, ia berlutut di sajadah tua, menangis dalam doa, memohon agar anak-anaknya dilindungi dari bayang-bayang masa lalu. Ya Allah, ampuni hamba yang telah tersesat, bisiknya, dan air matanya menetes ke sajadah, membawa perasaan lega yang tak ternilai. Dengan izin Kiai Zulfikar, Bu Atun membuka warung soto kecil di sudut pesantren, tepat di dekat gerbang masuk. Warung itu jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Hanya sebuah meja kayu dengan bangku-bangku plastik dan tungku kecil untuk memasak. Ia membuat soto dengan resep warisan ibunya, kali ini tanpa bantuan centong kayu atau ritual sesajen. Aromanya sederhana namun jujur, dan rasanya penuh kehangatan yang alami. Warung itu tak pernah ramai seperti dulu, tapi para santri, guru, dan warga sekitar yang mampir selalu memuji kelezatannya. Soto Bu Atun ini lain, ada berkah di dalamnya, kata seorang ustaz sambil tersenyum. Uang yang ia dapatkan tak banyak, tapi cukup untuk hidup sederhana dan membeli kebutuhan anak-anaknya. Setiap sen yang ia terima terasa bersih, dan itu lebih berharga baginya daripada tumpukan emas dari pesugihan. Suatu sore saat matahari tenggelam di balik bukit, Bu Atun duduk di depan warungnya, menatap anak-anaknya yang sedang bermain di halaman pesantren. Dian membantu Andi membaca buku cerita, sementara Bari duduk di bawah pohon, menggambar sesuatu di buku catatannya dengan wajah tenang. Tawa mereka terdengar lembut, bercampur dengan suara azan maghrib yang berkumandang dari masjid pesantren. Bu Atun tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang ia kejar dulu, melainkan cinta keluarganya, kedamaian di hatinya, dan iman yang kini menjadi pegangannya. Di pesantren itu, ia telah menemukan rumah sejati, bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana jiwanya disembuhkan. Cerita Bu Atun menjadi pelajaran di desa itu. Sebuah kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, bukan hanya sebagai horor, tetapi juga sebagai pengingat. Di pesantren Kiai Zulfikar, Bu Atun dan anak-anaknya terus menjalani hidup baru, membangun masa depan dengan tangan mereka sendiri, langkah demi langkah menuju cahaya yang tak akan pernah padam. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.